wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Us Pujiana dari jurusan PPKN Untirta 2017. Di sini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran mengenai materi tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, pada awal semester ini, kalian akan diajak untuk menyusuri dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Dan pada akhir pelajaran bab ini nanti, kalian diharapkan dapat menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tujuan nasional Indonesia, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, salah satu konsekuensi dari tujuan tersebut adalah bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Hal tersebut dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia di dunia, sehingga seharusnya bangsa Indonesia berada pada barisan terdepan dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Selanjutnya, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu melalui hubungan internasional, dan yang kedua melalui organisasi internasional. Yang pertama yaitu makna hubungan internasional. Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan atau ruang lingkup internasional. Nah, tetapi konsepsi hubungan internasional ini oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsep politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan juga politik internasional. Padahal ketiga konsep tersebut memiliki perbedaan yang mendasar. Nah, untuk memperluas pemahaman kalian, berikut dipaparkan makna dari ketiga konsep tersebut. Yang pertama adalah politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Sedangkan yang kedua, hubungan luar negeri adalah seluruh hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Dan yang terakhir, politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Nah, selanjutnya adalah pentingnya hubungan internasional bagi negara Indonesia. Suatu bangsa yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain, termasuk Indonesia. Untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaannya, negara tersebut membutuhkan dukungan dari negara lain. Nah, untuk mendapatkan dukungan tersebut, suatu negara harus mengadakan hubungan yang baik dengan negara lain. Misalnya, ketika awal kemerdekaan, bangsa Indonesia membutuhkan pengakuan dan dukungan dari negara lain. Oleh karena itu, para pendiri negara menjalin hubungan dengan negara India, Australia, Amerika Serikat, Belgia, Mesir, dan sebagainya. Nah, alhasil kemerdekaan negara Indonesia mendapatkan dukungan dari negara-negara lain di dunia. Nah, selanjutnya, ruang lingkup hubungan internasional terletak pada dua bidang. Yang pertama adalah bidang publik, dan yang kedua adalah bidang privat. Nah, bidang publik yang meliputi politik internasional, politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, hukum internasional, diplomasi, organisasi internasional, dan kejahatan internasional. Sedangkan dalam bidang privat meliputi ekonomi dan moneter internasional, ilmu pengetahuan, dan turisme atau kepariwisataan. Selanjutnya adalah peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Nah, secara umum, organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Karena merupakan subjek hukum internasional, organisasi internasional mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional. Organisasi internasional juga pada umumnya beranggotakan negara-negara. Akan tetapi meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan
Organisasi internasional terdiri dari berbagai badan hukum atau badan usaha, tergantung dari sifat organisasi tersebut. Nah, selanjutnya, setelah mendengar penjelasan mengenai peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia, selanjutnya adalah kalian harus menganalisis peran Indonesia dalam organisasi internasional. Yang pertama adalah PBB, yang kedua adalah ASEAN, yang ketiga adalah gerakan non-blok. Silahkan hasil analisis kalian catat di buku masing-masing dan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian dan terima kasih. Nah, tadi adalah tayangan video pembelajaran mengenai peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.